Istiqyaman, tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga kita boleh melaksanakan proses belajar di pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses belajar kita di pagi hari ini, baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya, apakah adik-adik hari ini hadir semua? Hadir semua, Pak Guru. Alhamdulillah. Jadi Pak Guru harapkan agar tetap semangat, jaga kesehatan, agar semua dalam mengikuti proses belajar itu adik-adik bisa mengikuti dengan baik dia dalam materi atau pelajaran fikih maupun pada pelajaran-pelajaran yang lain. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi, Bapak ingin bertanya, kira-kira adik-adik sekalian masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Masih, Pak Guru. Nah, kita membahas materi apa pada pertemuan yang lalu? Keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Coba Adik Inaya menjelaskan kira-kira keutamaan bulan Ramadan itu apa saja? Bulan diturunkan Al-Quran. Ya, bulan diturunkan Al-Quran. Apalagi? Perintah untuk berpuasa. Perintah untuk berpuasa. Ada lagi? Coba Adik Kenzi. Malam perintah untuk berzakat. Malam perintah untuk berzakat. Apa lagi? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi ternyata adik-adik itu masih ingat dengan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang puasa sunnah pahala melimpah, itu temanya. Kemudian materi pokoknya puasa sunnah. Adik-adik tahu apa itu puasa sunnah? Tidak, Pak Guru. Oh, ya nanti sebentar Pak Guru akan jelaskan. Kita sama-sama akan belajar tentang puasa sunnah. Jadi Pak Guru harapkan adik-adik itu tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Jadi fokus perhatian apa yang disampaikan guru, jangan bermain, jangan ada yang tengok ke sana kemari. Pokoknya tetap fokus belajar agar supaya nanti kalau fokus itu adik-adik fokus, materi yang akan didapatkan itu cepat diserap, cepat terpahami. Kalau tidak fokus, berarti adik-adik itu tidak bisa belajar dengan baik. Jadi cepat lupa. Paham? Paham. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi, jadi ada nanti tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan bersama. Jadi tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini coba dibaca melalui metode pembelajaran project based learning. Nanti ada itu ikut aktif dan dapat menyebutkan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi nantinya adik-adik dapat menjelaskan jenis-jenis puasa sunnah dengan tepat. Kemudian ketiga,
setelah kegiatan pembelajaran nanti adik-adik dapat menjelaskan hikmah puasa dengan baik. Sebelum kita lanjut, untuk lebih semangatnya lagi, coba kita melakukan ice breaking dulu. Kita lebih semangat supaya lebih fokus kita dalam belajar. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi supaya lebih semangat, lebih energi lagi. Tepuk semangat. Nanti langkah-langkah pembelajaran kita di hari ini, sebentar nanti Pak Guru akan menayangkan video. Itulah langkah-langkah pembelajaran kita. Sebentar nanti Pak Guru akan menayangkan video. Kemudian adik-adik itu menonton, memperhatikan video tersebut. Kemudian nanti Pak Guru akan bertanya terkait apa yang adik-adik ambil hikmah dari tontonan video tersebut. Kemudian Pak Guru nanti akan menjelaskan materi melalui PPT atau slide. Silakan menyimak video tersebut. Yo, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah, dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Oh, Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. kok bisa? Kamu pengen tahu? Begini penjelasannya. Riko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capek juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Baik, adik-adik sekalian, setelah tadi adik-adik sudah menonton video yang sudah Pak Guru tayangkan. Sekarang Pak Guru ingin bertanya terkait video yang adik-adik sama-sama saksikan tadi. Kira-kira pelajaran apa yang adik-adik dapat petik ambil dari tayangan video tersebut? Coba adik sekalian. Tentang apa tadi? Itu Ya. menyehatkan tubuh. Iya, puasa itu tadi menyehatkan tubuh. Ada lagi? Coba adik Atika. Coba. Berpuasa bisa membuang racun dalam tubuh. Iya, berpuasa dapat membuang racun dalam tubuh. Ya, ada lagi? Coba diajak. Berpuasa itu amalnya khusus untuk Allah dan Allah membalaskan pahalanya. Iya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, itulah. Nah, nanti tayangan video tadi untuk lebih jelasnya itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Sekalian, jadi puasa ini kan ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Hari ini akan kita bahas tentang puasa sunnah. Apa sih itu puasa sunnah? Coba dibaca. Coba dibaca adik Naya. Puasa sunnah adalah Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapat pahala, sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Itu. Jadi pahala puasa sunnah itu boleh, jadi dia tidak wajib. Kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Kemudian praktek puasa sunnah itu sama dengan puasa wajib. Sama. Yang pertama kita berniat dulu di malam hari atau sampai pada waktu zuhur di hari puasa tersebut. Kemudian kedua apa? Coba, kedua apa? Makan sahur pada
dini hari. Tetap kita makan sahur. Kemudian ketiga, menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan Puasa. Kemudian apa saja itu puasa sunnah? Nah, apa saja puasa sunnah itu? Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama apa? Puasa Senin Puasa dan Senin Kamis. Kamis. Apa itu puasa Senin Kamis? Puasa Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Ada niatnya. Niatnya bagaimana? Kalau puasa Senin, nawaitu sauma liyaumil isnaini sunatan lillahi ta'ala. Kalau hari Kamis, nawaitu saum liyaumil khamis sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian kedua apa? Puasa Asyura. Kemudian yang ketiga puasa Sya'ban. Setelah tadi Pak Guru sudah menjelaskan materi tentang puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah. Sekarang apakah ada yang bertanya? Ya, silakan adik Misa. Apa itu puasa Daud? Ada yang ingin menjawab? Jadi? Oke. Jadi Pak Guru ingin menjawab. Puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan, cara mengerjakannya itu dengan selang. Jadi ada jeda 1 hari. Contoh, hari ini kita berpuasa, kemana? Besok tidak. Kemudian lusanya lagi berpuasa. Jadi puasa yang dilakukan itu selang Senin. Ini puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, makanya dinamakan puasa Daud. Jadi Nabi Daud itu sering berpuasa. Puasa hari ini, besok tidak. Kemudian puasa lagi. Sudah paham ya? Sudah? Oke. Ada yang lain lagi bertanya? Ada Pak Guru. Oke. Hidayah apa? Apa Ayamul Bid? Apa itu puasa Ayamul? Apa itu puasa Ayamul Bid? Ayamul Bid. Ya. Jadi puasa Ayamul Bid itu adalah puasa minimal dia dilakukan 3 kali dalam sebulan. Jadi puasa Ayamul Bid itu, jadi dia dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 pertengahan bulan Hijriah, yaitu bulan Islam. Jadi tiap bulan dia dilaksanakan. Cuma dia di pertengahan pada saat tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulannya. Tahu? Paham? Paham. Ya, itu. Jadi baiklah, jadi sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi di awal, bahwa Pak Guru akan membagi adik itu menjadi 2 kelompok. Jadi nanti 2 kelompok ini Pak Guru akan berikan tugas LKPD, nanti Pak Guru bagi. Nanti silakan adik-adik itu membahas apa yang Pak Guru bagikan di LKPD. Setelah kalian adik-adik itu berdiskusi, nanti hasil diskusi itu disampaikan di depan kelas. Adik-adik itu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Paham? Paham Pak Guru. Sekarang silakan adik-adik menghitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti yang dapat nomor 1 itu yang menjadi kelompok 1. Yang dapat kelompok 2, yang dapat nomor 2 masuk di kelompok 2. Silakan menghitung dari sini. 1, 2, 1. Baik, kelompok sudah dibagi. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Nanti sebentar kalian akan mengerjakan di situ. LKPD yang Pak Guru bagi, berdiskusi sama-sama. Nanti sebentar hasilnya akan dipresentasikan. Baik, silakan bekerja sama. Bekerja sama. Nanti ditulis itu. Oke, sudah anak? Baik, nanti sebentar setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Baik, kita persilakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil yang mereka diskusikan.
Ya silakan ketua kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang melakukan puasa. Sunan yaitu niat di malam hari atau sampai pada waktu di zuhur di hari puasa tersebut, makan sahur pada dini hari, menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat berbuka. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduk. Sekarang untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang hukum puasa sunan adalah tidak wajib. Akan tetapi puasa sunan merupakan puasa yang dianjurkan untuk dijalankan oleh semua umat Islam serta jenis-jenis puasa sunan. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kembali ke tempat duduk. Baiklah, jadi semua demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi Pak Guru ingin bertanya, apakah adik-adik sudah paham semua tentang pembelajaran kita di pertemuan kali ini? Paham, Pak Guru. Ya, bagus. Jadi apa yang kita bahas tadi? Tentang puasa Tentang sunan. puasa sunnah. Apa itu? Coba sebutkan puasa sunnah itu apa saja? Puasa Senin Kamis, Kamis, puasa Asyura, puasa Syaban, puasa Syawal. Oke, jadi adik-adik ternyata sudah paham semua. Berarti adik-adik itu dalam mengikuti pelajaran tadi fokus. Makanya Pak Guru sampaikan tadi, kalau kita semua fokus, serius dalam mengikuti pelajaran, maka cepat kita paham tentang pelajaran tersebut. Maka diharapkan untuk selanjutnya tetap adik-adik dalam mengikuti pelajaran, materi apapun atau pelajaran apapun harus fokus, serius dalam mengikuti pembelajaran. Paham? Paham, Oke. Guru. Jadi sebelum kita menutup pelajaran ini, kita akan menyimpulkan bersama-sama materi kita di kesempatan atau pertemuan kali ini, yaitu apa? Coba dibaca. Puasa sunan adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang lain melakukan, maka dia akan mendapat pahala, sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan dosa. Itulah kesimpulan dari materi atau pertemuan kita di kesempatan kali ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari puasa sunnah. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari puasa sunnah. Nah, jadi sekalian, untuk menutup materi atau pertemuan kita di kesempatan kali ini, mari sama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.